Shalom anak-anak semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Mister di dalam pembelajaran agama Kristen kelas 4. Nah anak-anak, kali ini kita akan membahas materi bab 3 ya. Di mana materi bab 3 ini kita akan membahas tentang sumber hidupku adalah Allah. Nah, mari sebelum kita memulai pelajaran kita dahului dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kiranya kami semua bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya. Materi bab 3 ini kita membahas bahwa Allah itu adalah sumber kehidupan manusia. Nah, setiap manusia yang ada di dunia ini itu ada melalui peristiwa kelahiran. Ya, semua orang yang ada di dunia ini semuanya melalui proses kelahiran. Tidak ada manusia ada di dunia ini tanpa dilahirkan. Semuanya melalui proses dilahirkan. Tentu yang melahirkan kita adalah mama kita atau ibu kita. Nah, anak-anak ya, di dalam proses kelahiran manusia, mulai dari terbentuknya janin di dalam perut ibu sampai pada manusia dilahirkan, proses itu dalam karya Allah. Ya. Kelahiran manusia itu terjadi oleh karena anugerah Allah, karya Allah, campur tangan Allah lewat rahim seorang ibu. Nah, tahukah kalian bahwa sesungguhnya kita manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa, paling unik, berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Nah, mari kita lihat ya, apakah keunikan atau keistimewaan manusia dibanding ciptaan Tuhan yang lain? Yang pertama ya, bahwa manusia itu dibentuk Allah, ya, dibentuk Allah secara langsung oleh tangan Allah, ya, itu dari debu dan tanah. Mari kita lihat ayatnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, firman Tuhan, ya, berkata di sana, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita lihat di sana ya. Jika ciptaan Tuhan yang lain itu diciptakan Allah ya, hanya dengan cara berfirman atau berkata-kata ya. Tetapi untuk manusia berbeda ya. Berbeda. Bedanya apa? Manusia dibentuk langsung oleh tangan Tuhan. Ya. Allah mengambil debu dan tanah. Kemudian dari debu dan tanah itulah diciptakan manusia. Tidak sampai di situ saja. Setelah terbentuk bentuk manusia, Allah mengembuskan nafas hidup ke hidung manusia itu. Maka manusia itu hidupnya. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau yang lain Tuhan menciptakan hanya dengan kata-kata. Berfirmanlah, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ya, berfirmanlah, jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Berfirman Allah, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang dan lain sebagainya. Semuanya hanya dengan firman, kata-kata. Tapi untuk manusia, Allah membentuk sendiri. Ya, oleh tangannya sendiri, manusia dibentuk dari debu dan tanah. Dan Tuhan memberikan nafas hidup dari mulutnya, kemudian dihembuskannya ke hidung manusia. Begitu istimewa, ya.
kondisi manusia diciptakan Tuhan. Itulah keistimewaannya. Nah, dengan nafas Allah inilah manusia akhirnya menjadi makhluk hidup. Menjadi makhluk yang bisa bergerak, bertumbuh, beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita perlu bersyukur ya, bahwa sesungguhnya kita adalah ciptaan Tuhan yang paling dekat dengan Tuhan. Karena kita diberikan nafas Allah. Kita dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Itulah keistimewaan manusia. Yang kedua, ya, keistimewaan manusia adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, mari kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 27. Dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Manusia unik. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Wow, ya. Apa maksud serupa dan segambar dengan Allah? Artinya bahwa manusia itu ciptaan Allah satu-satunya yang mewarisi sifat-sifat Allah. Yang memiliki sifat-sifat Allah. Di mana sifat-sifat Allah tidak ada pada ciptaan Tuhan yang lain. Apa saja sifat-sifat Allah itu? Kasih, lemah lembut, murah hati, pengampun, sabar. Itulah sifat-sifat Allah. Dan masih banyak lagi. Dan sifat-sifat itu ada pada manusia. Bukankah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa? Karena mewarisi sifat-sifat Allah. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, ayo belajarlah untuk memiliki sifat-sifat Allah itu. Kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi berkat buat banyak orang. Nah, dengan sifat-sifat itulah manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sementara ciptaan Tuhan yang lain tidak bisa. Inilah keistimewaan manusia. Sekali lagi anak-anak, kita bersyukur sekali diciptakan Tuhan sebagai manusia. Yang ketiga, keistimewaan manusia dibanding ciptaan Tuhan yang lain. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ya, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, disinilah Tuhan melihat bahwa manusia itu tidak mungkin bisa hidup sendirian. Mengelola bumi. Tidak mungkin Adam sebagai manusia pertama ya mengelola, menjaga bumi yang begitu besar dan luas. Mengerjakan tugas-tugas yang Allah berikan, memberi nama-nama makhluk hidup, tidak mungkin Adam hidup seorang diri. Oleh karena itu Tuhan menciptakan manusia lain untuk menjadi penolong Adam. Ya. Nah, di sini bahwa manusia itu ciptaan Tuhan sebagai makhluk sosial. Artinya apa? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Dia butuh sesama. Tuhan melihat bahwa Adam pada waktu itu tidak mungkin hidup sendirian. Ya. Oleh karena itu Tuhan berinisiatif untuk menciptakan Hawa. Supaya manusia saling melengkapi. Manusia saling membantu. Manusia saling menolong. Nah anak-anak, kita sebagai ciptaan Tuhan, kita adalah makhluk sosial. Kita makhluk yang membutuhkan sesama. Membutuhkan teman. Seorang anak membutuhkan orang tua. Ya. Seorang anak membutuhkan teman. Nah, kita perlu belajar berteman dengan baik. Belajar bergaul dengan semua orang anak-anak. Nah, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang bersifat sosial. Makhluk sosial. Nah, oke? Ya. Berikutnya, yang keempat. Keistimewaan manusia bahwa sesungguhnya manusia adalah satu-satunya yang diciptakan Tuhan berharga. Kenapa? Karena tubuh manusia itu dikatakan adalah rumah Allah. Tubuh manusia adalah bait Allah. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, Rasul Paulus berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah
dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ya, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu, kita. Ya, jadi jelas ya, firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita yang kita miliki saat ini adalah bait Allah, rumah Allah. Apa artinya rumah Allah atau bait Allah? Rumah tempat di mana Allah tinggal hidup bersama dengan kita. Dan rumah Allah ini harus kita jaga supaya tetap kudus, tetap bersih. Ya. Jadi tugas kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, jagalah tubuh kita. Tetap sehat, bersih, tidak boleh dirusak, tidak boleh disakiti. Kita harus menjaga tubuh kita karena tubuh kita adalah ciptaan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah, tempat Allah tinggal. Nah, bukan hanya tubuh kita saja yang perlu kita rawat jaga, tapi juga ciptaan Tuhan yang lain. Ada alam semesta, harus dijaga. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, hewan yang perlu kita jaga, kita lestarikan. Intinya dunia perlu kita jaga. Nah, kenapa kita perlu melakukan itu? Ingat, kita ada di dunia ini. Ciptaan Tuhan ada di dunia ini. Semua karena Tuhan yang membuat. Tuhan adalah sumber hidup kita. Tuhan adalah pemilik hidup kita. Jadi anak-anak, mari jagalah dirimu, hidupmu tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh yang bersih, sehat. Juga jaga alam semesta ini tetap lestari. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Nah, kita akhiri pelajaran kita dengan ada satu ayat hafalan yang perlu anak-anak baca, hafalkan. Nah, ayat hafalan kita hari ini adalah Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Berkata demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak-ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Itulah ayat hafalan kita hari ini. Mari anak-anak tetap semangat belajar, terus rajin berdoa. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita akhiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam anak-anak semuanya. Amin.